أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dipertemukan di bulan setelah Ramadan. Sekarang Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah sudah termasuk bulan haram. Ya, salah satu kebiasaan orang Arab dulu, kalau sudah terjadi atau sudah tiba bulan haram, itu mereka berhenti perang. Ya, bahkan kalau hari ini 30 Syawal, besok 1 Dzulqa'dah, besok itu bulan haram, hari ini ngebunuh orang karena perang, maka besok bisa saling salam-salaman, bisa saling berkunjung silaturahmi antara keluarga yang dibunuh dengan pembunuhnya. Itu saking mereka memuliakan bulan haram. Kalau dalam syariat juga tidak boleh ada eksekusi di tanah haram ataupun di bulan haram. Ya, baik yang misalnya minum khamar, ya, berzina, murtad dan seterusnya. Tidak boleh ada hukuman yang akhirnya menumpahkan darah atau menghilangkan nyawa. Perang saja tidak boleh, kecuali dalam kondisi diserang. Nah, kenapa Gaza sekarang masih berkecamuk? Karena mereka diserang. Kata Allah, "Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan bagi yang diperangi untuk bisa melawan. Nah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita di bulan haram ini, Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Setelah 3 bulan sebelumnya, sebelum Ramadan, juga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk 3 bulan berturut-turut. Dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulannya Allah, bulannya Nabi Muhammad SAW, dan bulannya orang beriman. Nah, Syawal kemarin, ini satu di antara 3 bulan sebelumnya yang Masya Allah luar biasa mulia, dan satu di antara 3 bulan berikutnya yang juga bulan-bulan yang mulia. Semoga kita bisa melipat gandakan amal soleh kita di bulan haram ini, karena bulan mulia itu konsekuensinya semua kebaikan kita sekecil apapun dilipat gandakan, dan dosa kita sekecil apapun dilipat gandakan juga. Di pilihan kita hanya 2 saja, mau yang mana yang dilipat gandakan. Ya. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan taslim mengantarkan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian nanti muliakan Allah. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang mulia.
yang dari sejak kecilnya beliau sudah menjadi sahibu khurafin Nabi, sahibu na'li Rasulillah. Beliau yang kalau Nabi SAW mau buang hajat, itu beliau yang membawakan gayungnya. Atau disebut sahibu na'li Rasulillah. Kalau kemana-mana, yang bawain sendalnya beliau adalah Anas bin Malik. Dari kecil dulu. Ya, ketika para sahabat Nabi berlomba-lomba mendukung dakwah beliau, maka ibunya Anas bin Malik datang kepada Rasulullah, Rasulullah, saya ini orang miskin, saya juga tidak punya suami, ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa kepada engkau kecuali anak saya saja. Ya, maka saya serahkan anak saya untuk berkhidmat, untuk melayani sebagai asisten pribadi engkau. Engkau minta tolong apa saja, minta sama dia. Saya wakafkan ini untuk mendukung dakwah. Nah, itu kisahnya luar biasa. Nah, sahabat ini Anas bin Malik, walaupun Malik bapaknya ini tidak meninggal dalam kondisi muslim, tapi nisbatnya tetap kepada ayahnya. Ini juga pelajaran, Pak. Ya, jangan mengganti bin seseorang, walaupun ayahnya non muslim, karena nasab itu nggak bisa diganti, kecuali ayahnya adalah ayah dari pernikahan yang tidak sah. Ya, haram menisbatkan anaknya kepada ayah, ya, kalau hasil perzinahan. Nah, Anas bin Malik mengatakan apa? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, Inna musyayyi'il janazati qad ukila bihim malakun fahum muhazzanun hatta idza aslamuhu fi dhalika al-qabr fahum muhtamuna muhazzanun hatta idza aslamuhu fi dhalika al-qabr. Sesungguhnya para pelayat jenazah itu, mereka yang mengantarkan jenazah, qad ukila bihim malakun, Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat khusus kepada para pelayat. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan perhatian para pelayat kepada jenazah, untuk menghadirkan rasa sedih kepada para pelayat itu. Walaupun bisa jadi sebelumnya nggak ada perhatiannya sama sekali. Walaupun sebelumnya juga pernah tersakiti oleh jenazah itu. Ya. Kalau ada yang meninggal kan tanda petik banyak yang sok sibuk, Pak. Ini tanda petik ya. Betul nggak? Ada yang nggak pernah peduli sama tetangganya, tiba-tiba pas saat meninggal, sibuk semua. Muhtamun, ngasih perhatian, ngasih ihtimam, ya, pada perhatian. Ini gimana tendanya, sudah ada belum? Saya nyiapin ya. Ini gimana makanannya? Ini sibuk. Gimana kuburannya udah disiapin? Gimana ini? Sibuk semua. Bahkan yang pernah tersakiti sekalipun sedih juga, Pak. Saya kasih contoh. Ada salah seorang jamaah cerita curhat, Ustaz, suami saya itu menikah lagi sudah 9 tahun nggak pernah ketahuan. Jadi suaminya, Pak, nikah lagi 9 tahun lamanya nggak ketahuan istrinya. Cuman ketika beliau cerita itu, saya nggak tanya gimana caranya, jadi saya nggak bisa kasih tahu gimana caranya. 9 tahun nikah lagi nggak ketahuan, Pak. Sayangnya saya nggak nanya itu gimana caranya. Ketahuannya bagaimana? Tiba-tiba datang seorang anak umur 8 tahun bilang sama ini ibu, saya ini anak suami ibu, anak bapak bulan. Lah, ibu kamu siapa? Ibu kamu di mana?
Oh, ibu saya di Anyer. Ibu kamu sama bapak kamu udah nikah berapa lama? Kamu umur berapa? Aku 8 tahun. Masya Allah, berarti 9 tahun kurang lebih punya istri di Anyer, istrinya di Jakarta nggak tahu. Itu cerita curhat, Ustaz, apa saya ceraikan saja, apa saya kemudian pisah saja, nangis, kecewa luar biasa, 2 tahun kurang lebih, Bu. Itu kayak orang depresi. Karena pernikahan ini sudah hampir 40 tahun. Kayaknya adem aja, tiba-tiba kaget semuanya. Ya. Anaknya sudah nikah semua, ini udah punya cucu, tiba-tiba kayak harus menerima anak lagi umur 8 tahun. Kan mau nggak mau dari darah daging suaminya, kan begitu. Nah, sakit hati luar biasa. Saya katakan, sudahlah, Bu, pertahankan saja. Toh sudah usia sudah lanjut 50 lebih, 60 ya, karena suami pensiun. Sudah 60 tahun lebih, pernikahan sudah 40 tahun. Ngapain juga bisa. Ya. Tapi udah kadang sakit hati, Ustaz, begini dan seterusnya. Qadarullah, Covid kemarin suaminya kena Covid. Kenapa ibu jadi ketawa orang kena Covid? Kayaknya seneng banget ini. Bahaya ini. Ada hubungannya? Ada begitu juga? Tenang, saya menceritakan yang lain ya, nggak ada di sini soalnya. Kalau emang cerita ini sama dengan kejadian, ya hanya fiktif lah gitu ya. Qadar Allah kena Covid dan qadar Allah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, yang sibuk siapa? Istrinya juga. Yang sakit hati, yang sedih siapa? Istrinya. Yang nangis siapa? Istrinya juga. Ya, sedih kenapa? Ya, seperti apa? Ya mau nggak mau dia harus menyambut semua tamu suaminya, gitu kan, menyampaikan bela sungkawa, keluarga suaminya datang dia juga harus menyambut dan seterusnya. Jadi tetap ada kesedihan, tetap ada perhatian. Yang ngurusin jenazah siapa, yang ngurusin bayar rumah sakit siapa, yang ngurusin pemakaman di tempat penguburan khusus orang-orang Covid siapa, bahkan memindahkan dari Jakarta ke pemakaman lain supaya lebih dekat dengan anaknya siapa, dekat keluarganya. Ya, kadang-kadang ada anak tiri misalnya, wah terzolimi dengan ibu tirinya dan seterusnya, tapi ibu tiri meninggal diurusi juga sama anak tirinya, sedih juga, nangis. Ini yang disebut dengan apa? Ada malaikat khusus yang akan membuat para pelayan itu memberikan perhatian kepada jenazah dan juga ikut bersedih. Sampai kapan doa? Hatta aslamuhu fi dzalikal qabr. Sampai si mayit itu diserahkan ke kuburnya, dimasukkan ke liang lahatnya. Sampai situ doang. Setelah itu apa yang terjadi? Wajah waraja'u raji'ina, setelah semua para pelayan itu pulang, akhadha kaffan min turabin farama bihi wa huwa yaqulu, maka malaikat tadi mengambil segenggam tanah, ini bahasa kiasannya, bukan arti malaikat ngambil tanah beneran, ngambil segenggam tanah, kemudian farama bihi, tanah ini ditaburkan, dilemparkan di hadapan semua para pelayan. Kan kita nggak ngerasain, Pak, benar ya? Ya, bahasa kiasan. Untuk apa tanah ini ditaburkan, dilemparkan, ditebarkan begitu? Wa huwa yaqul, kemudian malaikat berkata, dan kita nggak mendengar apa perkataan dia, tapi disampaikan Rasulullah SAW. Kata malaikat apa? Irji'u ila diyarikum. Pulanglah kalian semua ke rumah-rumah kalian. Ansakumullah mautakum. Niscaya Allah akan segera melupakan mayit di ingatan kalian. Setelah kalian pulang, beranjak menuju pulang, seketika kalian akan lupa lagi dengan si mayit. Fayansawna min mayyitahu, maka mereka seketika melupakan mayit-mayit mereka, orang-orang yang telah meninggal dunia di antara mereka. Wa ya'khuduna fi syira'ihim wa bai'ihim, dan mereka kembali beraktivitas dengan
jual beli mereka dengan dagangan mereka. Yang dagang, ya kembali dagang lagi. Yang kerja, kembali kerja lagi. Yang ngajar, kembali ngajar lagi. Ya kan? Yang usaha, kembali usaha lagi. Ya. Yang dosen, kembali dosen lagi. Semua yang pensiun. Kembali main badminton lagi gitu. Main sepeda aja. Masya Allah. Semua akan kembali serta merta seketika dengan aktivitasnya lagi. Ya. Dan sungguh luar biasa apa pernyataan biasanya, ka'annahum lam yakunu minhu wa lam yakun minhu. Seolah-olah nggak ada hubungan sama sekali antara para pelayat dengan yang meninggal dunia. Seolah-olah mereka bukan bagian dari yang meninggal, seolah-olah yang meninggal pun bukan bagian dari para pelayat. Kayak seketika terputus, lupa semua. Baik jemaah sekalian, dari hadis ini saya ingin menyampaikan 4 hal. Yang pertama, kita semua tentu akan meninggal dunia, cepat atau lambat, tua ataupun muda, sehat ataupun sakit, rajin ke masjid ataupun tidak. Ini jangan berharap, jangan nganggap bahwa rajin ke masjid manjakin umur. Saya mah rajin sholatnya, umurnya saya kayaknya nambah gitu. Enggak juga, belum tentu juga. Ya. Mau yang kemudian rajin, yang tidak rajin, yang sholat, yang tidak sholat, tua muda sehat sakit nggak penting. Yang penting apa? Idza jaa ajaluhum. Yang penting ajalnya sudah tiba saja, jatahnya tiba, sudah selesai. Nah, ada yang meninggal lagi datang pengajian, ada, betul Pak ya? Ada yang meninggal sambil duduk, ada yang sambil senderan, ada yang meninggal. Ada. Kenapa tiba-tiba jadi nggak nyender ini? Ya urusan meninggal, urusan ajal saja, nggak penting lagi ngapain. Ya nggak memandang dia apa. Nah, karena kita pasti meninggal dunia, maka hadis ini perlu kita sikapi. Semua yang meninggal dunia, jemaah sekalian, ternyata begitu amat sangat cepat dilupakan. Artinya apa? Kita yang sekarang masih hidup dan akan meninggal dunia, artinya harus pintar memposisikan kehidupan kita. Ternyata bukan untuk diingat oleh orang lain. Jangan pernah menjalankan kehidupan dengan niat agar diingat, dikenang, disebut, dipuji, dianggap oleh orang lain. Karena pada akhirnya, kata Nabi SAW, jangankan sampai rumah, baru beranjak dari tempat kubur menuju rumah, Anda seolah sudah seperti akan dilupakan begitu saja. Ya. Sehingga rugi orang yang beramal di dunia karena ujungnya ingin diingat. Saya ini dulu mewakafkan masjid ini supaya saya berharap nama saya dijadikan nama masjid, Masya Allah. Supaya semua orang ingat. Saya mewakafkan jalan ini supaya nama saya dijadikan nama jalan, supaya orang ingat. Ujung-ujungnya masjidnya namanya Al-Iman misalnya, nggak ada hubungan sama orang yang pernah ngasih apapun ke sini. Ada yang namanya diingat? Tidak. Ya. Kalau kita tanya sama anak-anak kita, Pak, bukan kita, anak-anak kita, tahu nggak mereka siapa yang menyumbang dan mendonasikan karpet di masjid ini, pasir di masjid ini, split di masjid ini, semen di masjid ini? Ada yang tahu di antara mereka? Nggak ada. Padahal baru beda generasi apa itu? Mungkin dari orang tua kita dulu, sekarang kita tanya sama anak kita, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jangankan mereka, kita saja ke atas kita, ada yang ingat nggak siapa nama
kakek kita, buyut kita, di atas buyut kita, ada ingat. Padahal segaris nasab dengan kita. Kalau Rasulullah SAW nama sampai kakek moyangnya disebutkan jelas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin siapa? Kakek beliau? Nama kakeknya siapa? Nama aslinya Syaibah. Ya, cuma dikenal dengan nama Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Terus bin Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Fikhr dan seterusnya. Nabi jelas Pak nasabnya Pak. Coba kita sebutkan nama kakek kita masing-masing Pak. Sampai berapa tingkat ke atas ingatnya. Berarti kita ini keturunan jelas atau enggak nih Pak sebenarnya ini? Jangan nggak jelas semua kita, benar ya? Anda bolong-bolong 7 atau 8 tingkat ke atas, hampir 4 aja. Kita bin bapak kita, bin kakek kita, bin buyut kita. Hatta saya pribadi, saya cuma tahu sampai kakek saya. Subhanallah. Saya nggak tahu nama buyut saya siapa. Orangnya kayak gimana saya nggak pernah tahu. Cerita tentang beliau saya nggak pernah tahu. Karena ayah saya menjadi yatim sejak umur 2 tahun. Ya, kakek saya meninggal pas ayah saya umur 2 tahun. Jadi siapa buyutnya nggak sampai terceritakan. Kita pun yang mendengar cerita tentang buyut kita, apakah akan mengingat semua kebaikan mereka? Enggak juga. Buyut saya ini bagaimana kebiasaannya, akhlaknya, perilakunya, sifatnya, kita ada yang ingat. Jadi ternyata beramal untuk manusia. Kalau hanya untuk diingat, kita hanya akan menjumpai kesia-siaan dalam hidup. Para pahlawan kita diingatnya mungkin hanya per setiap tanggal 17 Agustus ketika di Taman Makam Pahlawan. Itu pun pahlawan yang dimakamkan di TMP, Pak. Tapi kan pahlawan yang tidak dimakamkan di TMP juga banyak. Di Depok ada Jalan Margonda. Saya lihat di Wikipedia, Margonda itu nama pahlawan. Pahlawan orang Depok. Tapi saya yakin selain Margonda, pahlawan Depok banyak. Syukur aja itu Margonda jadikan nama jalan, Pak. Yang lain kan nggak ada yang nama jalan. Tidak seperti Margonda yang dijadikan nama jalan. Terus yang tidak dijadikan nama jalan, bagaimana cara kita mengingat jasa mereka? Ternyata terlupakan juga. Dan saya yakin tidak semua tahu Margonda adalah nama pahlawan. Anak-anak kita dan seterusnya. Jadi beramal untuk diingat manusia, menjalani kehidupan hanya untuk diingat manusia. Ada sebutannya legacy. Legacy itu kan amal soleh kita. Nggak penting apakah kita yang kemudian meninggalkan legacy itu atau bukan. Ya. Sehingga menyikapi sebuah kebaikan ternyata lebih penting untuk melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini esensi amal soleh. Terhadap kebaikan kita sendiri saja, kita sering lupa. Nggak usah sekian tahun sebelumnya. Apa kebaikan yang kita lakukan tahun lalu pun kita tidak ingat. Apa saja kebaikan yang kita lakukan bulan lalu pun bisa jadi kita tidak ingat. Apa saja kebaikan yang kita lakukan minggu lalu bisa jadi kita juga tidak ingat. Lantas untuk apa mengharapkan orang lain ingat sementara kita saja seringkali lupa terhadap kebaikan diri kita sendiri yang pernah kita lakukan. Satu. Yang kedua, begitu juga kesalahan, Pak. Orang yang meninggal dunia, kira-kira kesalahannya otomatis akan dilupakan? Ya. Dia pernah nyakitin kita, dia meninggal, kita ikut menyolatkan, kita ikut memaafkan dan kemudian ikut melupakan kesalahannya, tidak kira-kira? Kan ikut melupakan. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita tahu ilmunya. Kalau ada sangkut paut dengan kita, ujungnya dia akan diadab di dalam kubur. Sebagaimana kita tidak ingin kesalahan kita, kalau kita sudah meninggal dunia kelak masih diingat oleh orang lain,
orang lain belum ridho dan belum memaafkan kita, akhirnya serta-merta itu dengan begitu mudahnya luruh hati kita memaafkan seberat apapun kesalahan dia. Ya. Bahkan ada yang diabadikan ya, sebagai katakanlah pahlawan dan seterusnya. Ya. Tetap disampaikan kebaikannya seburuk apapun dia sebagai manusia saat hidupnya. Apa maknanya jemaah sekalian? Ternyata dalam konteks kita yang ditinggal ternyata tidak ada manfaatnya mengingat kesalahan orang sama sekali. Tidak ada manfaatnya memendam dalam memori kita tentang kesalahan orang kepada kita. Semua hanya akan membuat hati kita menjadi sempit. Ujungnya meninggal, kita ikutan sedih. Ujungnya meninggal, kita ikutan disibukkan sama dia. Apalagi punya hubungan yang sangat dekat. Saudara, tetangga, mitra, rekan, ya, senior, junior, satu paguyuban, satu RT, ya, satu grup arisan, satu grup senam misalnya. Ya. Yang kita berkumpul dengan intensitas yang cukup baik hubungannya, tidak mungkin tidak ada gesekan, tidak ada kesalahpahaman, tidak mungkin tidak ada ketersinggungan dan seterusnya. Tapi untuk apa disimpan? Untuk apa diingat? Dunia itu seluas apapun akan sempit hanya dengan hati yang sempit. Ya, ini Nurul Iman ini jalan keluarnya banyak, ke sini, ke sana, kemana-mana. Tapi kalau hati kita bermasalah sama orang, sempit hati kita. Ke sana ketemu Bapak Fulan, ke sini ketemu Bapak Fulan, ke sana ketemu Bapak Fulan. Akhirnya bisa keluar nggak dari Al-Iman ini, dari Al-Iman ini? Serba sana kan, sempit aja kayaknya. Ke sana ketemu dia, ke sini ketemu dia. Mana saya keluar, bingung. Ya. Tapi orang kalau hatinya lapang, nggak ada masalah dengan siapapun, sesempit apapun dunia, bagi orang lain, baginya lapang-lapang saja. Kemana aja bisa senyum, kemana saja bisa tegur sapa, kemana saja bisa salaman, kemana saja bisa berkunjung, silaturahim. Kenapa? Hati lapang, enak itu. Bukankah semua kita pengen dikuburnya dengan kondisi kubur yang lapang? Kenapa tidak membiasakan ketika di dunia punya hati yang lapang? Kesalahan orang, untuk apa kita ingat? Toh, kita pun punya kesalahan apa kepada orang, seringkali kita lupa. Ada orang sakit hati sama kita, kita bingung sendiri. Kenapa ya kok dia kayaknya menjauh dari saya? Kenapa ya kok dia kayaknya kalau ada saya menghindar? Kenapa ya kok dia kayaknya udah lama nggak pernah ketemu sama saya? Biasanya sebulan sekali main silaturahim. Kenapa ya? Salah saya apa ya? Mikir ya. Kenapa kok sampai terucap kalimat salah saya apa ya? Kenapa? Karena semua kita seringkali bahkan lupa tentang kesalahan kita sendiri. Ketika kita lupa dengan kesalahan kita terhadap orang, maka apakah etis, apakah wajar, apakah bisa diterima secara nalar dan akal sehat ketika kita justru mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita? Kayaknya nggak adil gitu Pak. Kesalahan kita kepada orang saja kita sering lupa. Untuk apa kita ingat kesalahan orang kepada kita? Ya sudah, lupakan saja. Ini yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian, terhadap yang akan ditinggalkan, poin keduanya adalah apa? Semua orang meninggal dunia, kita yang ditinggalkan. Hadis ini justru secara paradoks punya kandungan maknanya adalah apa? Bagi kalian yang ditinggalkan, maka jangan mudah melupakan kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Bagi kalian yang akan meninggal dunia, maka jangan beramal untuk diingat orang,
tapi bagi yang ditinggalkan, jangan mudah lupa terhadap amal kebaikan. Makanya Nabi mengatakan apa? Uzkuru mahasina mautakum. Ingat-ingatlah, sebut-sebutlah kebaikan orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Saya selalu kalau ada tausiah, takziah 3 hari, 7 harian dan seterusnya itu, saya minta salah seorang keluarga menyampaikan kebaikan si mayit. Satu ketika ini mayit meninggal sudah 3 hari. Salah seorang jamaah aktif di masjid. Ya, masjid ini dari saya salah sebut Nurul Iman. Ya. Ini kan Nurul Iman. Masjidnya Nurul Iman di daerah Mekarsari. Kemudian setelah Yasin, tahlil dan seterusnya, saya minta anaknya yang sulung menceritakan tentang ayahnya. Ke depanlah dia pegang ini, ucapkan salam, mukaddimah, kemudian dia cerita. Karena saya diminta sama Ustaz Azam menyampaikan kebaikan ayah saya. Maka saya ingin menyampaikan kebiasaan ayah saya itu 2, kata beliau. Yang saya tahu. Yang pertama, ayah saya, kata beliau, dia pensiunan. Dengan gaji pensiunnya, karena dia punya menantu kerja di Bank Indonesia, itu setiap gajian dia minta tolong menantunya untuk nukerin uang gajiannya dengan uang baru semua. Selalu tiap bulan begitu. Untuk apa? Ternyata uang pensiunnya itu dia gunakan setiap kali masjid untuk infak. Menggunakan uang baru. Yang belum tanda petik dia ini uang belum mampir di makhluk Allah manapun, kira-kira begitu. Uang ini belum berputar di tangan manusia manapun, dan uang ini adalah uang yang baru, uang yang masih keras gitu, ya, belum lecek, belum ada gambar apapun, belum ada coretan apapun. Ketika ditanya kenapa, ayah kok begitu? Jawabannya sederhana. Ayah pernah bilang, ayah cuma pengen ngasih buat Allah yang paling terbaik, dan uang yang terbaik itu adalah uang yang baru dicetak, kira-kira gitu. Padahal nilai nominal 10.000 lecek dengan 10.000 baru nilainya sama, Pak. Tapi ada nilai yang berbeda. Apa itu? Bukan nilai nominalnya, bukan intrinsik dari sisi perspektif ilmu ekonomi, tapi intrinsik dari sisi imannya dia. Nah, saya harus ngasih sama Allah yang terbaik dong. Sebisa mungkin yang terbaik itu adalah apa? Dalam konteks uang, ya, uang yang baru. Diusahakan itu. Kemudian dia cerita yang kedua, apa itu? Ayahnya kalau ke masjid selalu pakai baju dari tumpukan setrikaan yang disetrika di hari itu, yang belum dimasukkan ke lemari. Kenapa? Beliau menafsirkan, menjelaskan untuk dirinya sendiri ayat dalam surat Al-An'am. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid pakai pakaian terbaik. Al-An'am. Ayat berapa? Nanti saya cek ya. Bukan khudhu zinatakum. Baik, kita konfirmasi. Biar clear. Al-A'raf 31. Terima kasih. Ya. Al-A'raf 31. Ambillah pakaian terbaik yang kalian gunakan untuk ke masjid. Dan beliau menjelaskan untuk dirinya, pakaian terbaik yang dipakai untuk ke masjid adalah pakaian yang terbaik di hari itu. Terbaik itu yang paling wangi, yang tidak lecek sama sekali, yang tidak lama disimpan di lemari. Ada di mana? Di tumpukan setrika. Itulah yang dipakai. Ketika ditanya, kenapa ayah begitu? Jawabannya sama. Karena ayah hanya ingin menghadap Allah dengan baju yang paling terbaik.
Nah, kenapa kebaikan orang yang sudah meninggal dunia harus kita ingatkan? Kalau kita sebagai anak, Pak, doa Rabbil firli wali walidayya, kita jujur-jujuran saja. Sehari berapa kali kita baca Rabbil firli wali walidayya? Ada yang sampai 100 kali? Atau hanya 5 kali setiap habis sholat fardu saja? Saking jarangnya, kita seperti sudah melupakan orang tua kita, kan? Yang kita ingat hanya apa? Mungkin fotonya saja, mungkin hanya sekelebat ingatan orang tua kita muncul dan seterusnya. Terus kalau tidak ada kebaikan orang tua kita yang kita ceritakan kepada orang lain ketika ada orang lain tadi mencontoh kebaikan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka pada saat itu pahala orang tua kita akan dialirkan dari amal orang tersebut, mengalir kepada orang tua kita. Dengan cara apa kita mengalirkannya kalau bukan dengan Rabbil firli wali walidayya? Ada cara lain. Apa itu? Mengingat kebaikan yang sudah meninggal dunia, menceritakannya kepada orang lain dan menyebutkannya. Uzkuru mahasina mautakum. Terhadap yang sudah meninggal dunia, jangan pernah mudah melupakan kebaikan mereka. Apa maknanya, Pak? Qiyas aulawinya adalah kalau yang sudah meninggal dunia saja perintahnya ingat kebaikan mereka, berarti kita juga harus pandai mengingat kebaikan orang-orang yang masih hidup. Kenyataannya kan banyak orang yang mudah melupakan kebaikan orang yang masih hidup sekalipun. Saya pulang kampung kemarin dapat hikmah luar biasa, alhamdulillah. Dapat cerita. Ada seorang di kampung istri saya di Jambi sana. Dia punya usaha. Sudah kurang lebih 30 tahun lebih ini usaha dijalankan. Dari sejak beliaunya hanya lulus SD saja, merantau dia dari Sumatera Barat ke Jambi. Dia bawa orang kampungnya, dibawa orang kampungnya yang juga tidak tamat SMP, dibawa dari Sumatera Barat ke Jambi. 30 tahun bersama. Si Fulan ini buka toko. Orang yang dibawa dari kampungnya tadi suruh jaga toko. Belanjanya di mana, siapa saja customernya, berapa saja harganya, berapa ngambil margin keuntungannya, ini orang kepercayaan 30 tahun, tahu semua. Dibesarkan dia, sampai punya rumah sendiri, dinikahkan, dan seterusnya. Sudah besar, apa yang terjadi? Dia bikin toko sendiri. Semua customernya ini diapain? Dialih. Kemudian tempat belanja tahu? Sudah tahu. Margin harga toko yang ini tahu? Tahu. Dia main di margin harganya. Siapa saja pelanggan? Tahu. Akhirnya apa? Sekarang yang ini udah punya mobil. Kira-kira gitu. Yang ininya belum punya mobil sampai sekarang. Saya ingin mengatakan begitu cepatnya, mudahnya orang melupakan jasa orang yang sekian tahun membesarkan dia. Kita, Pak, sampai pada detik ini tidak mungkin kecuali pasti atas kebaikan banyak orang dari kita. Nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Ya, ada yang diterima di tempat satu kerjaan. Saya yakin karena banyak kebaikan orang di situ. Entah relasi kita, entah senior kita, entah doa orang tua kita, entah informasi dari teman kita. Seorang profesor sekalipun, dia bisa menjadi profesor atas kebaikan siapa? Guru SD-nya dulu. Yang ngajarin dia tentang ini, Ibu Budi, yang mengajari dia 1+1 adalah 2, dan seterusnya. Tidak ada satupun orang bisa sampai titik hari ini kecuali karena banyaknya kebaikan orang lain terhadap dirinya. Maka jangan pernah mudah untuk melupakan kebaikan orang lain. Sekecil apapun. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan.
kebaikan yang diterima itu harusnya berbalas dengan kebaikan yang diberikan. Kita menerima kebaikan apa? Apa kebaikan yang bisa kita berikan? Jangan sampai ada istilah apa? Kacang lupa dengan kulitnya gitu. Ini tim suksesnya sebagai ketua RT berharap diangkat jadi sekretaris RT, malah dilupakan begitu saja. Nah, misalnya, wah, apa ini kan yang jadikan Pak RT saya? Saya minta cuma jadi sekretaris sehingga dikasih. Nah, saya minta surat keterangan tidak mampu saya SKTM sehingga dikasih. Masya. Begitu cepat melupakan. Saya kan begini karena usaha saya. Akhirnya apa? Kalimat yang keluar adalah kalimat apa yang disampaikan Qarun. Innama utituhu ala ilmi indi. Saya begini karena ilmu yang saya punya. Kata Qarun begitu. Saya begini karena kepintaran saya, relasi saya, jaringan saya, kehebatan saya, pengalaman saya. Itulah innama utituhu ala ilmi indi. Ucapan Qarun. Dia lupa banyak kebaikan orang kepada dirinya. Ini yang kedua. Sebagai yang akan meninggal dan sebagai yang akan ditinggalkan. Sebagai yang akan ditinggalkan dua poinnya. Jangan mudah atau terus-menerus mengingat kesalahan orang lain, tapi juga jangan mudah untuk melupakan kebaikan orang lain. Yang ketiga, jemaah sekalian. Hadis ini mengingatkan kita tentang bahwa kebaikan itu ya kita terima justru seringkali kita rasakan dari orang-orang yang bisa jadi kita nilai dia tidak punya potensi kebaikan. Sehingga kata Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu luar biasa. Orang-orang yang hari ini kita anggap belum baik, mereka masih dalam kelalaian atas kebaikan, itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan baginya dan bagi kita. Apa maksudnya? Kalau kita sekarang sudah ke masjid, Pak, subuh sudah di masjid, alhamdulillah. Tapi mungkin ada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang subuhnya belum konsisten ke masjid. Lafi ghaflah, masih berada dalam kelalaian. Kata beliau, ini nikmat untuknya dan nikmat untuk kita. Bagaimana memahaminya dengan perspektif hati yang bersih? Kebaikan untuknya adalah setiap orang dalam kelalaiannya di satu sisi kebaikan, sebenarnya nikmat dari Allah untuknya punya potensi melakukan kebaikan pada sisi yang lain. Dan itu seringkali berefek kepada kitalah yang mendapatkan kebaikan itu. Di satu masjid, namanya Al-Muhajirin, tapi bukan Muhajirin sini, ya, Al-Muhajirin. Di satu subuh, DKM-nya share di grup WA warga dan jamaah serta DKM. Niat DKM untuk mengganti karpet masjid. Disampaikan anggarannya adalah 96 juta kurang lebih. Lelang, siapa mau infak sedekah wakaf diterima. Subuh beranjak gitu ya. Sudah sekian minggu dana nggak naik-naik. Yang infaknya 100, 200 gitu kan. Nah, mandek ya, 1 juta, 2 juta gitu. Lempeng 10 jutanya belum lewat. Di-share lagi di grup di satu subuh. Tidak sampai siang, langsung kemudian ditutup. Mohon maaf Bapak Ibu semua, lelang wakaf kita tutup. Orang curiga, nih kayaknya nggak jadi diganti karpet, gitu kan? Karena udah lama nggak terpenuhi. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa ternyata ada yang japri beliau, menjapri beliau dan mengatakan, Haji, karpet dari saya saja semuanya. Berapa sisanya? Saya tutup.
Subhanallah. Dan siapa Pak yang menjabri ini? Yang menjabri ini saya ditunjukin rumahnya. Yang mana Pak? Itu satu rumahnya. Tapi Ustaz nggak akan kenal orangnya. Karena memang jarang ke masjid Ustaz. Ke masjidnya paling cuma seminggu sekali Jumatan doang. 5 waktu sholat tanda petik masih lalai. Tapi Allah lapangkan hartanya, Allah lapangkan rizkinya. Dia mungkin masih lalai, masih bergelut dengan dunia. Tapi disitulah nikmat Allah, dia punya potensi melakukan kebaikan di sisi yang lain. Dan siapa yang merasakan nikmatnya karpet yang empuk itu? Jamaah yang menilai orang ini masih dalam kelalaiannya, belum jadi orang baik. Begitu mudah mengklaim kebaikan dan ketidakbaikan. Seolah-olah yang ke masjid adalah yang sudah baik. Yang belum ke masjid dia masih bergelimang, bergelut dengan dunia, masih lalai dengan akhirat. Belum tentu. Kitalah yang seringkali mendapatkan nikmat itu. Kenapa kita kemudian ada yang mengeluh, Ustaz, saya sudah ngajak anak saya ke masjid, masih susah banget, gimana caranya? Saya bilang, disitulah nikmatnya Pak. Itulah nikmat dari Allah. Ketika Bapak nggak ada kewajiban untuk dakwah keluar, nggak ada kewajiban untuk ceramah, khutbah Jumat, dan seterusnya. Terus kalau ditanya sama Allah, nanti di akhirat kamu dakwahnya kemana? Ke keluarga aja enggak. Oh, berarti Allah sediakan lahan dakwahnya di keluarga. Udah belum ngingetin keluarganya ke masjid? Udah Ustaz, tapi nggak ke masjid. Ya nggak apa-apa. Itu tandanya Allah masih punya banyak kebaikan yang disiapkan untuk kita, untuk terus mengingatkan keluarga kita agar bisa ke masjid. Bayangkan kalau udah ke masjid, Pak. Kira-kira dakwahnya gimana? Masih ada nggak mengingatkan ke masjid itu? Kayaknya udah enggak ya. Otomatis anak sudah ke masjid tanpa pernah kita suruh. Akhirnya apa? Kita tidak lagi ada saling mengingatkan di situ. Kenapa masih Allah memberikan fenomena ada orang minta-minta, orang fakir miskin, agar berlaku firman Allah tentang asnaf zakat, kan begitu? Kenapa Nabi SAW dibuat lupa dalam sholatnya sama Allah? Padahal kan lupa bagi seorang nabi dari sisi kenabian kan seperti aib, dari sisi kemanusiaan wajar. Tapi bayangkan kalau nabi lupa, apa kata orang? Jangan nanti Al-Quran itu dia lupa apa yang disampaikan Jibril kepada dia. Itu buktinya lagi sholat aja lupa, kan begitu? Kan ada unsur aibnya kan, kira-kira gitu. Ada unsur kurangnya. Lupa identik dengan lalai, begitu kan? Orang khusyuk nggak mungkin lupa, tapi Nabi pernah lupa dalam sholat. Kenapa? Karena Allah mau menanamkan, mengirimkan kebaikan untuk semua umat ini. Kalau sholat lupa, cukup sujud sahwi, supaya ada syariat sujud sahwi. Bayangin Pak, kalau sholat lupa tiba-tiba nggak ada syariat sujud sahwi dan dianggap sholatnya batal, kita lupa di sujud rakaat keempat sholat isya, siap nggak ulang 4 rakaat lagi? Ada kan kebaikan buat kita ini atas lupanya Rasulullah yang memang Allah buat beliau lupa. Ternyata atas kelalaian orang, nikmat itu baliknya kepada kita. Kitalah yang mendapatkan karunia itu. Kitalah yang mendapatkan kebaikan itu. Bisa jadi poin ketiga saya, kebaikan yang kita dapatkan hari ini adalah karena kelalaian orang. Adalah karena ketidakbaikan yang kita nilai terhadap orang lain. Kitalah yang mendapatkan kebaikan itu. Ya, kira-kira kalau misalnya tidak ada koruptor, kira-kira hakim ada kerjaan nggak? Nah, jadi hakim punya gaji itu gara-gara apa? Orang yang korupsi kan, kira-kira gitu kan? Betul nggak? Kira-kira kalau misalnya nggak ada maling, polisi ada kerjaan nggak? Kan gitu. Jadi banyak kebaikan yang diterima oleh orang lain, sebenarnya jalurnya dari ketidakbaikan orang lain gitu. Nah, ini hikmah. Ya, subhanallah. Kenapa perlu ada Abu Jahal? Supaya ada Nabi Muhammad, kan gitu kira-kira.
Ketika ada Nabi Muhammad, ada dakwah sampai ke Indonesia. Bayangkan kalau nggak ada orang buruknya, ada nggak dakwah itu? Ya akan ada. Nabi cukup dakwah di keluarga selesai, orang semua udah baik semua. Ngapain ada dakwah lagi? Oh ternyata gitu. Kebaikan yang kita dapatkan seringkali justru karena masih adanya kebaikan, ketidakbaikan orang lain dan kelalaian orang lain terhadap kebaikan. Yang ketiga, yang keempat, kebaikan itu yang kita terima seringkali membuat kita menghamba kepada orang yang mengatakan kebaikan itu kepada kita. Rasa takut kita kepadanya, rasa tunduk kita, rasa segan dan sungkan kita, kalau dipanggil langsung datang, kalau ditegur kemudian sedih, kalau kemudian berbuat salah takut dipecat. Kenapa? Karena kita menganggap seringkali kebaikan ini hanya berhenti kepada orang itu. Saya ini ya dia bos saya. Ya kalau saya dipecat bagaimana Ustaz? Ya saya kan yang gaji saya dia. Kalau saya nggak buka jilbab sebagaimana aturan di perusahaan dia, di kantor dia, saya dipecat, siapa yang ngasih duit saya? Emang Ustaz mau mengganti semua gaji saya itu? Oh saya pernah digituin Pak. Ustaz gimana hukumnya ini anak saya? Yang nanya, mohon maaf, Ustazah kampung, dia punya pengajian, ngaji taklim. Dia nanya anaknya, memang dilematis. Beliau sebagai ibu, pengen anaknya tetap hijab, pakai jilbab. Apalagi seorang ustazah kan gitu, punya majelis taklim. Apa kata orang kalau anaknya bukan jilbab? Dia tanya, Ustaz ini gimana? Anak saya baru terima di pabrik, tapi syaratnya dari pabrik itu harus lepas jilbab. Bingung dia. Ya secara normatif saya bilang, ya mudah-mudahan saya doakan anak ibu punya kerjaan yang lain, yang tidak menghambat komitmennya dalam menutup aurat. Karena buat apa Bu? Saya katakan gitu. Anak ibu dapat gaji, di dunia bisa makan, di akhiratnya dibakar. Emang mau? Dan mau Ustaz mau bayarin gaji dia? Lah, kan minta nasihat, wajar saya kasih nasihat, begitu kira-kira. Memang betul posisinya, mungkin bukan pada konteks perlu dinasihati. Ya akhirnya saya bilang, ya Bu, mohon maaf, saya bukan itu maksudnya, tapi kira-kira ya ini ada batas syariat ini. Oh ada hikmah. Seringkali manusia tunduk kepada orang yang memberikannya kebaikan, menghamba. Ya, bahkan ketika orang ini sudah tidak lagi menjadi perantara kebaikannya, tapi saking pandainya mengingat kebaikan orang itu sampai membuatnya menjadi hamba. Ya, ini sesuatu yang di satu sisi dengan poin kedua tadi baik, kita tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Tapi poin keempatnya apa? Jangan sampai penghambaan kita justru bukan kepada sang sumbernya kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh menerima kebaikan dari seseorang, tapi persepsinya adalah orang ini hanya perantara kebaikan dari Allah. Sebenarnya kebaikan itu dari mana? Dari Allah. Yang hari ini, per saat ini, bisa jadi Allah menggunakan orang itu sebagai perantara kebaikan yang ingin Allah hantarkan kepada kita. Yang bisa jadi besok Allah pakai orang yang lain. Jadi kalau kita menghambanya kepada orang itu, sia-sia. Ya. Ini yang sering terjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Apa istilahnya? Katakanlah dengan kedudukan tertentu. Ya. Dulu yang ngasih jabatan saya kan fulan. Tapi kalau sudah tidak menjabat Pak, masih menghamba nggak kira-kira? Ada yang masih menghamba. Bahkan menghambanya melebihi menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks ini saya ingin menyinggung sedikit tentang apa yang akan kita jumpai di bulan Zulhijjah nanti. Inna a'tainakal kautsar. Saya akan tutup dengan ini. Kata Allah, kebaikan yang sudah kami berikan itu banyak.
Kautsar artinya apa? Ni'aman katsira, nikmat yang sudah kami berikan kepadamu amat sangat banyak. Kebaikan yang sudah kami berikan kepadamu amat sangat banyak. Kepada manusia saja yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, kalian nggak boleh melupakan itu. Kebaikan yang kalian terima dari manusia, semuanya kami yang memberikan. Mereka hanya wasilah, perantara saja. Maka Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Jangan pernah menghalangi untuk kita membalas dan menunjukkan syukur kita atas semua kebaikan yang Allah berikan itu dengan berkurban di bulan Zulhijjah. Bahkan Nabi mengingatkan, siapa yang punya kelapangan walam yudhhi, tapi tidak berudhiyah, tidak berkurban, walaupun hanya dengan kambing kurus, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Apa maknanya? Jangan berharap dianggap sebagai makmum kami, karena kalau sholat berarti musalla, tempat sholat berarti apa? Sholat. Sholat itu kan imamnya, siapa imamnya? Nabi Muhammad. Di belakang beliau apa? Makmum. Di belakang beliau umat. Apa artinya? Jangan mendekati dari tempat sholat kami, jangan harap-harap dianggap sebagai makmum kami atau umat kami. Ini nazir, peringatan berbau wa'id, ancaman yang luar biasa. Ustaz, tapi saya nggak ada duit. Mari kita ingat Pak, kebaikan Allah sepanjang tahun ini banyak, lebih dari 3 juta atau 3 juta doang. Mari kita ingat, Allah sudah kasih handphone kita, harganya berapa? Ada yang harga handphonenya cuma 800.000 hari ini. Saya kira semua yang kita handphonenya di atas 1 juta, betul? Ya, bisa jadi berapa harga iPhone itu? 6 juta dolar. Berapa? 6,2. Hah? 6,2. 6,2? Ya. iPhone itu? Kalau iPhone 16 berapa? Sekian. Mahal ya? Jangan sampai ya sudah foto-foto sama kambing nanti gitu ya. Megang handphonenya, fotonya pakai iPhone 16 Pro. Nah, Masya Allah. Kambingnya. Tapi kambingnya turus, Pak. Kalau kita kembalikan kepada cara kita sendiri menilai apakah kita betul-betul fashalli li rabbika wanhar dengan maksimal atau tidak, kita bisa menilai usina wa iyyakum ketika nanti datang ke tempat penjualan hewan kurban. Mata kita akan punya kecenderungan melihat kandang hewan yang gemuk-gemuk atau yang kurus-kurus. Atau ketika datang langsung tanya, Pak, yang paling mahal yang mana? Atau Bang, yang paling murah yang mana? Ya. Sementara kata Nabi SAW, bikabsyaini amlahaini. Nabi ketika kurban saja dengan 2 kibas yang besar-besar. Karena beliau sadar, inna a'tainakal kautsar. Kami kan sudah ngasih kepada Muhammad nikmat yang amat sangat besar. Nikmat yang amat sangat banyak. Aku cuma minta 2 kambing saja. Aku cuma minta 1 kambing saja. Aku hanya minta 1 dari 7 bagian sapi saja. Ayo kita lakukan yang terbaik. Ketika semakin sadar, semakin banyaknya kebaikan yang diterima oleh kita dari Allah, maka konsekuensinya semakin terbaiklah apa yang kita berikan untuk Allah. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.